Oke, berjumpa lagi dengan Mbah Atmoko tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Ya, ini tetap di lokasi yang sama ya, bro ya. Hmm, Setelah kemarin ada penampakan waktu menceritakan membuat konten tentang pesugihan, akhirnya kisah ini nggak bisa saya teruskan yang kemarin itu. Karena apa? Karena kebetulan saya mimpi didatangi sosok makhluk goib yang ternyata itu melarang saya atau tidak terima bahwa cerita itu saya kontenkan ya. Jadi untuk cerita yang pesugihan yang kemarin ini saya skip, saya anggap sudah tamat ya. Kita akan mengangkat kisah baru. Kisah baru ini sama tentang pesugihan juga. Mungkin dari teman-teman pernah mendengar kisah pesugihan kandang bubrah. Kisah kandang bubrah itu apa? Pesugihan kandang bubrah itu apa? Gambarannya begini. Jadi seseorang yang melakukan pesugihan kandang bubrah itu setiap tahunnya itu harus membangun rumah terus atau memperbaiki rumah. Jika tidak memperbaiki atau membangun rumah ini nanti kejadiannya akan fatal, dampak ke keluarganya. Entah itu ada kecelakaan atau ada yang meninggal, intinya bisa dijadikan tumbal. Jadi untuk sebagai gantinya tumbal setiap tahun itu adalah harus membangun rumah atau memperbaiki rumah yang dia tempati. Kebetulan ini eh, kisahnya ini berada di wilayah saya sendiri, cuman tidak bisa saya sebutkan lokasinya di mana, pelakunya siapa, karena ini kan maksudnya sesuatu yang goib ini jika kita sebarluaskan dengan informasi yang spesifik ini nanti bisa menjadi timbul fitnah. Kenapa bisa menjadi timbul fitnah? Karena tidak bisa dibuktikan secara nyata, karena ini kan sifatnya ini goib. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita pastikan tetapi itu ada gitu. Jadi kebetulan saya memiliki narasumber. Narasumber ini menurut saya cukup kredibel juga, cukup bisa dipercaya karena beliau sendiri itu teman saya, wis bestie lah kalau bahasa sekarangnya itu wis bestie. Jadi teman saya itu kerja di suatu tempat itu di rumah orang itu 2 tahun. 2 tahun itu kerja secara kontinu, dibayar full meskipun tidak ada pekerjaan. Nah, untuk lebih detailnya saya ceritakan latar belakangnya dulu. Sebelum itu kita nuang kopi dulu ya guys. Ini kita nuang kopi untuk nemenin bikin konten rasa misteri. Jadi teman saya ini sebut saja namanya Dian di antara kalian. Sebut saja namanya Dian. Dian ini adalah seseorang yang bekerja atau menekuni di bidang pekerjaan bank atau bangunan ya. Jadi suatu ketika teman saya ini dimintain tolong nih sama tukangnya. Jadi kebetulan teman saya ini adalah kuli ya. Kulinya diajak sama tukang lah, diajak sama tukang untuk bekerja di rumah si namanya kasih nama siapa yo yang Mister anggap saja rumahnya Grandong. Anggap saja rumahnya Grandong. Jadi ketika kerja di rumahnya Grandong, si Om Dian ini eh, nggak mikir bahwa di situ itu adalah si Grandong ini adalah pelaku pesugihan kandang bubrah. Jadi awalnya bekerja seperti biasa, ikut mandor, di situ ada mandornya untuk membangun rumah awalnya itu. Membangun rumah itu sekitar 1,5 tahun, rumah itu sudah jadi, sudah mewah. Rumahnya itu bagaikan istana, rumahnya itu sangat mewah, sangat megah.
Padahal si suaminya, si Grandongnya ini sendiri hanya pekerja pabrik yang notabene hanya penghasilan UMR atau UMK itu seberapa sih kalau di Mojokerto, Jawa Timur sendiri itu UMR atau UMK-nya itu sendiri hanya sekitar 4,5 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak punya usaha sampingan terus bisa membangun rumah yang mewah tanpa memiliki penghasilan sampingan atau dapat kekayaan yang mendadak itu mustahil. Jadi si awalnya ini si apa itu si Grandong ini hanya pekerja pabrik biasa. Pekerja pabrik biasa, lalu si Grandong ini terlilit hutang ke sana kemari, akhirnya ditagih hutang kemana kemana kemana. Akhirnya si Grandong ini sendiri putus asa bagaimana cara melunasi hutang ini. Akhirnya pergi ke suatu paranormal, akhirnya melakukan ritual atau mencari pesugihan yang namanya pesugihan kandang bubrah itu tadi. Akhirnya si teman saya, si Om Dian ini diajak sama mandornya, sama tukangnya itu bekerja di rumah si Grandong itu. Jadi awalnya itu rumahnya itu hanya gubuk, bukan gubuk sih, mungkin kalau gubuk terlalu dramatisir mungkin ya. Hanya rumah sederhana yang biasa, yang sangat-sangat biasa. Bahkan dari atapnya ini yang untuk tempat tataan gentengnya itu hanya terbuat dari bambu, belum kayu. Yang notabene yang seseorang yang melakukan pembangunan rumah tapi hanya memakai bambu itu kan eh, anggap saja itu finansialnya itu eh, menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Karena kalau saya menyampaikan ini sangat miskin, takut kalau siapa tahu ada viewer-viewer rasa misteri ini yang rumahnya ini masih yang rank sama usuknya ini memakai bambu, nanti teman-teman tersinggung atau gimana, itu kan malah tidak baik. Jadi anggap saja itu menengah ke bawah ekonominya. Terus terlilit hutang, setelah itu seketika memiliki uang yang banyak yang tidak tahu sumbernya itu dari mana, langsung membangun rumah bagaikan istana. Jadi rumahnya itu lantai 3. Lantai 3 dibangun seperti apa itu rumah ala-ala Eropa gitu ya, yang tiangnya di depan ini ada pewanjang dua, yang untuk pilarnya itu ada pewanjang dua dan sangat tinggi sekali rumahnya. Nah, di lantai 3 yang bagian belakang itu kayak ada apa namanya ya? Kayak ada tempat kayak mahkota gitu loh, kayak dibangun gazebo yang di lantai 3-nya ini. Pembangunan itu memakan waktu setahun lebih. Setahun lebih waktu itu bahkan si Grandong ini sempat ditipu nih sama pemborongnya. Sempat ditipu. eh, Kasus penipuannya ini seperti ini. Jadi si anggap saja si pemborongnya ini namanya siapa, yang Jackie ya, namanya Jackie. Anggap saja pemborongnya ini namanya Jackie. Si Jackie ini eh, awalnya itu memborong rumah itu untuk pembangunan itu, akadnya itu adalah bahwa diborong. Misalkan pembangunan rumah ini sampai selesai itu adalah 3 miliar. Tapi seiring berjalannya waktu, perjanjian itu berubah, bisa bergeser. Si Jeki itu mengakali si Grandong itu untuk menggeser perjanjian, menjadi perjanjiannya adalah bahwa si Jeki ini hanya mensupport untuk pekerjaan, mensupport humannya aja, mensupport tenaganya. Untuk waktu sendiri tidak ditargetkan waktunya ini selesai berapa hari, biayanya berapa, itu semuanya itu ditanggung sama si Grandong yang pemilik rumah ini tadi. Karena si Grandong ini eh, memiliki uang yang sangat luar biasa di luar nalar, akhirnya diiyakan. Diiyakan, lalu si teman saya yang namanya Dian ini menyampaikan bahwa eh, Pak, sampean ini nggak rugi tak bangun rumah seperti ini, terus sampean hanya borong tenaga saja, tidak ada perjanjian lama waktunya berapa. Terus kalau nggak jadi rumahnya ini nanti masuknya ini
pertanggungjawaban dari si Jeki ini gimana. Akhirnya si Grandong ini cuma bilang gini, cuma santai. Alah mas, tak biarin aja. Nanti kalau apa itu makan duit saya sampai berani nipu saya, itu nanti akan celaka sendiri. Singkat cerita, waktu hampir finishing, bener saja si Jeki ini membawa kabur uangnya Grandong ini tadi. Uang dibawa kabur dan tukang kuli, pokoknya karyawannya si Jeki ini nggak ada yang dibayar sama sekali selama 2 minggu, karena pembayaran tukang itu kan 2 minggu sekali. Jadi waktu dibawa kabur itu si tukangnya itu oh nggak dikasih uang, nggak dikasih bayaran sama sekali. Lalu si para tukang ini mengeluhlah kepada si tuan rumah karena alibinya dari si Jeki itu sendiri bahwa uangnya itu tidak cair di tempatnya Grandong itu. Tapi oh, apa itu namanya? Uangnya itu tidak cair. Tapi si para tukang ini tidak percaya awalnya. Tapi setelah dibuktikan bukti dari mutasi rekeningnya, itu si tukang-tukang ini akhirnya percaya. Setelah itu si tukang ini mengadakan demo lah, demo atau diskus, bukan demo yang seperti buruh itu ya guys. Mengadakan diskus lah kepada si tuan rumah. Akhirnya si tuan rumah itu menjelaskan bahwa uang itu sudah diberikan kepada si Jeki sebanyak 2, berapa itu 2 M lebih. Nah sisanya adalah diberikan ketika rumah ini sudah selesai, yang 800 juta sekian itu diberikan ketika pekerjaan itu selesai atau sudah hampir finish lah, katakanlah sudah 90%. Tapi ternyata uang itu dibawa kabur. Akhirnya si Grandong ini bertanggung jawab kepada si karyawannya ini tadi, kepada tukang-tukangnya Jeki itu tadi. Akhirnya si Grandong itu cuma menyampaikan gini, wes mas, saya tanggung jawab atas pekerjaan sampean di sini, saya tetap bertanggung jawab akan membayar sampean penuh meskipun saya juga dirugikan. Akhirnya singkat cerita si pembayaran ini dilunasi oleh si tuan rumah ini tadi gitu. Akhirnya si tuan rumah, si Grandong ini nyari pemborong lagi nih. Nyari pemborong lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Singkat cerita, setelah beberapa hari si tuan rumah ini mendapat kabar dari apa namanya, dari salah satu temannya yang oh, dapat kabar dari Facebook, dari grup Facebook bahwa ada kecelakaan gitu. Ada kecelakaan, akhirnya disampaikan ke si Grandong ini tadi, dong ini loh tukang yang ngerjakno rumah di tempatmu kecelakaan kemarin, sekarang meninggal. Akhirnya dilihat, dipastikan sama si Grandong itu, sama si Grandong ternyata benar si apa itu si Jeki itu kecelakaan di apa itu namanya di jalan. Saya tidak tahu kronologi kecelakaan itu gimana, tapi yang jelas meninggal di tempat. Meninggal di tempat, akhirnya si Jeki ini menyampaikan kepada karyawan, ini loh mas, temennya sampean yang bawa kabur uangku dan uang bayaran ini sampean sekarang udah mati kecelakaan gitu. Singkat cerita di situ temen-temen nih si tukang-tukang itu yo koyok berkeluh kesah gini, bukan berkeluh kesah, mengumpat. Jadi ada kata-kata umpatan di situ. Setelah itu eh, berganti ke cerita yang tukang selanjutnya. Tukang selanjutnya ini pekerjaan rumah itu sudah selesai finish nih, sudah selesai finish, tapi si tukang ini disisakan hanya menyisakan 4 tukang dan 6 kenek. Berarti total karyawannya itu 10 yang pekerjanya sama pemborongnya satu. Pemborong satu ini katakanlah namanya Jeko ya. Si Jeko ini menghandle pekerjaan yang ada di rumah itu. Ternyata dari pekerjaan itu si tukang sama si kenek ini tadi hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sepele. Jadi misalkan seperti memasang bingkai foto ya teman-teman. Foto itu dipasang, diberikan bingkai, tapi yang di sekeliling bingkainya ini seperti dikasih lace gitu loh. Jadi kelihatan megah sekali seperti dikasih ornamen gitu.
Jadi setelah beberapa bulan nggak cocok minta ganti lagi, setelah beberapa bulan nggak cocok ganti lagi, nggak, akhirnya pekerjaan itu sebetulnya pekerjaan yang di rumah itu sudah selesai, tapi si pemilik rumah itu hanya seakan-akan mengada-adakan sebuah pekerjaan. Setelah kejadian beberapa lama, sekitar setengah tahunan ya teman-teman ya, itu si Jeko ini tiba-tiba lumpuh gitu. Tiba-tiba lumpuh karena sakitnya ini mendadak. Dibawa ke dokter ini dicek sampai pakai MRI itu juga enggak ada gangguan penyakit sama sekali, enggak ada indikasi bahwa ini terjadi stroke atau apa, itu enggak ada. Jadi secara hasil medis itu terbukti bahwa kondisi si Jeko ini sehat. Akhirnya dibawalah ke paranormal. Setelah dibawa ke paranormal, diberitahu bahwa ini adalah gangguan dari jin, bahwa ini adalah si Jeko ini, si pemborongnya ini mau dijadikan tumbal karena sudah mengerjakan dan memakan uang dari rumahnya Grandong ini tadi. Jadi penghasilannya itu memang, misalkan katakanlah pekerjaan sepele itu, misalkan ya penghasilannya sebulan 1 juta katakanlah. Jadi si Grandong ini mengeluarkan biaya 3 kali lipatnya. 1 bulan itu khusus untuk si pemborongnya itu dapat fee 3 juta. Contoh, ini hanya contoh, tapi nominalnya lebih dari itu, sekitar 10 jutaan. Jadi setiap bulan ini si Jeko ini menerima uang dari Grandong itu sekitar kurang lebih 10 juta koma sekian, tergantung yang masuk ini tadi berapa orang, dan ada yang absen atau enggak, terus lembur atau enggak. Jadi pekerjaan yang pasti dari hasilnya si Jeko ini, dari per tukang itu mendapatkan fee-nya sebanyak 80.000, dan dari tukangnya itu sebanyak 60.000, dari keneknya ini. Dan ada uang makan tambahan per hari itu untuk semuanya itu sekitar 450.000. Jadi tapi yang diberikan kepada teman-temannya itu, kepada karyawannya itu hanya sebagian saja. Sebagian besar dimakan habis sama si Jeko ini tadi. Karena si keluarga Jeko ini enggak apa ya namanya, enggak percaya sama yang sejenis pesugihan-pesugihan seperti itu, akhirnya tetap dicarikan, diusahakan ke tempat medis. Setelah kejadian, setelah dibawa ke medis, tapi tetap saja nihil gitu loh, ndak terdeteksi sakit apa-apa. Setelah beberapa waktu akhirnya si Jeko ini meninggal dengan kondisi yang cukup parah. Dalam artian parah ini sakitnya tiba-tiba, terus meninggalnya ini juga seperti tidak wajar, dan saya tidak bisa menceritakan eh, bentuk waktu meninggalnya itu, karena jenazahnya itu cukup cukup mengerikan. Ekspresinya bukan bukan kondisi yang luka-luka atau seperti apa, itu enggak, tapi ekspresinya itu dari si jenazah itu seperti ketakutan, terus sebujur tubuhnya ini langsung tiba-tiba kaku. Jadi mungkin kalau ada orang meninggal itu eh, apa namanya, setelah beberapa waktu dinyatakan seseorang itu meninggal, badan itu kan masih lemes, koyok disedakepkan ini masih bisa, tapi yang waktu si Jeko ini tiba-tiba ini sekujur tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali, akhirnya dimakamkan dengan kondisi yang seadanya karena memang nggak bisa. Balik lagi ke teman saya yang bekerja di situ. Jadi waktu setelah itu, setelah beberapa lama, si teman-temannya Dian ini, Om Dian ini belum notice nih bahwa si pemilik rumah, si Grandong itu melakukan pesugihan kandang bubra itu tadi. Terus setelah itu, waktu ada salah satu temennya waktu memperbaiki plafon menggunakan scaffolding, dan ini namanya juga tukang rumahan ya guys, jadi nggak seperti tukang-tukang yang bekerja di dalam suatu corporate atau perusahaan. Jadi kalau bekerja di perusahaan itu kan biasanya pakai safety belt. Safety belt mungkin sekarang udah nggak boleh, harus memakai body harness, tapi ini si tukang ini nggak memakai pengaman sama sekali.
Akhirnya si tukang yang mengerjakan plafon menggunakan 3 scaffolding itu tiba-tiba itu terjatuh langsung menatap di railingnya scaffolding itu, langsung setelah natap dek gini ya teman-teman, langsung jatuh lagi akhirnya sampai pingsan tapi ndak meninggal di rumah itu, ndak meninggal, tapi kondisinya ini langsung tiba-tiba ini lumpuh, sama kondisinya lumpuh juga. Setelah itu dibawa ke dokter, selang beberapa lama dibawa pulang lah, antara 5 hari sampai 7 hari opnam di rumah sakit. Karena tidak ada perubahan, pihak rumah sakit menyarankan untuk obat jalan. Setelah obat jalan dibawa ke rumah, belum ada 3 hari ya, itu sudah meninggal si tukang bangunan ini tadi, sudah meninggal. Lalu si teman-temannya Om Dian ini masih tetap belum notice masih belum notice bahwa di situ melakukan seperti ritual pesugihan kandang bubrah itu tadi. Nah, setelah itu si Om Dian dan teman-temannya ini tetap bekerja seperti biasa. Lalu ada tamu bahwa menceritakan bahwa si tamu ini adalah temennya dari rekan kerjanya si Grandong gitu. Jadi si Grandong ini punya temen kerja yang notabene masih apa itu namanya, hidupnya itu masih susah lah, masih susah. Akhirnya sekeluarga itu diminta untuk nempati di lantai 2, kan rumahnya lantai 3 ya teman-teman ya, lantai 2. Akhirnya si keluarga ini diboyong lah, sekeluarga itu diboyong untuk nemenin tinggal di rumahnya si Grandong itu tadi. eh, Selang beberapa lama itu belum terjadi hal-hal yang aneh, terus selang beberapa bulan tiba-tiba si apa itu istrinya si Fulan, temennya Grandong ini tadi, itu awalnya seperti kesurupan yang teriak-teriak atau pokoknya wis histeris. Akhirnya dicarikan paranormal, akhirnya sembuh. Si paranormal itu nggak menyampaikan apa-apa. Ternyata si paranormal yang dibawa itu adalah oh, paranormal yang diminta si Grandong itu tadi untuk melakukan ritual pesugihan kandang bubrah itu tadi. Jadi si paranormal ini kayak seakan-akan ini sudah kerjasama sama si Grandong itu tadi. Disampaikan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada ini diceritakan itu katanya hantunya itu dari luar gitu loh. Kebetulan juga si Fulan temennya Grandong ini tadi habis liburan lah bersama keluarga, keluar, dan diceritakan bahwa setelah dari kejadian itu ada sosok goib yang mengikuti sampai ke dalam rumah. Akhirnya minta oh, kerasukan itu tadi, minta dipulangkan, tapi kata si paranormal ini wis enggak apa-apa, ini sudah tak suruh pergi, sudah saya bawa, saya suruh pulang, katanya seperti itu. Setelah itu wis si Fulan temennya Grandong ini tadi masih belum notice apa-apa. Akhirnya selang beberapa lama dari kejadian kesurupan itu, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan dari kejadian kesurupan itu. Nah, kebetulan si Fulan temennya Garandong ini tadi memiliki anak yang masih balita, sekitar 3 tahunan umurnya itu. 3 tahun, karena kan lantainya tinggalnya di lantai 2 ya teman-teman ya. Nah itu apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya, terlepas dari pengawasan orang tua si anak ini tadi, akhirnya turunlah sendiri dari lantai 2 ini. Setelah turun itu si anak kecil ini tadi terpleset, jadi lantainya kan letter L gini ya. Setelah naik dari lantai bawah naik ke atas, terus belok naik lagi ke lantai yang 2 itu. Jadi waktu turun baru dapat sekitar 1 anak tangga itu, langsung tiba-tiba terpleset terpental ke tembok. Akhirnya turun lagi sampai ke bawah. Anaknya itu nggak meninggal, sama juga nggak meninggal,
Tapi koyo aneh di situ. Karena anehnya gimana? Anak itu sudah jatuh dari atas, dari lantai 2 terguling-guling. Anak itu ndak menangis sama sekali ndak menangis, sama sekali tidak terluka dan sehat walafiat. Jadi si orang tua ini akhirnya menjerit lah, menangis histeris berdasarkan cerita dari teman saya Om Rizky ini tadi. Sudah histeris, tapi alhamdulillah sudah sehat enggak apa-apa. Baru setelah malamnya itu si anak ini tiba-tiba kejang, oh koyok gimana ya, kejang itu gegem gini terus terus mulutnya ini menggigit, terus matanya itu koyok blolok-blolok itu. Di situ sama orang tuanya si Fulan ini tadi, si anak kecil ini, si mulutnya anak kecil ini dikasih sendok yang diberikan kain, disumpalkan ke mulut lalu dikompres. Setelah dikompres, alhamdulillah itu sehat, normal kembali. Setelah normal kembali, si anak ini wis tidur pulas nih, wis tidur pulas, nggak ada kejadian apa-apa. Selang beberapa lama, selang 3 hari atau 4 hari, karena berdasarkan dari teman saya ini, hanya kira-kira antara 3 sampai 5 hari loh Om, si saya tadi itu di sana. Setelah 3 sampai 4 atau 5 hari Om, setelah itu anak ini main lah, seperti anak-anak normal pada umumnya sewajarnya. Setelah main, keluar si anak ini, kondisi masih yo, namanya anak kecil balita ya, seneng lari-lari, beli jajan, lari-lari sama temen-temennya. Masih kondisi berkeringat, si anak kecil ini minta makan lah sama si ibunya. Bu, makan gitu, minta makan. Baru setelah itu ibunya ini mengambilkan makan. Setelah mengambilkan makan, si anak ini makan sendiri karena anaknya ini kebetulan aktif dan juga pinter ya. Makan sendiri, makan sendiri. Setelah oh, beberapa sendok makan, si anak ini tiba-tiba mek diem gini tok. Yo duduknya bersila gini, duduk bersila cuma diem gini tok. Sing di mulut ini masih ada nasinya, bahkan di pinggir mulut sini masih ada nasinya. Itu cuma diem gini tok. Si ibu ini dipikir anaknya ini tidur kecapean, ditepuk-tepuk lah pipinya itu ditepuk-tepuk. Loh, anak saya kok nggak bergerak, ditepuk-tepuk lagi nggak bergerak itu. Akhirnya si ibu ini bangunin, nak bangun, nak bangun. Nah, tiba-tiba waktu di nak bangun, ditepuk pundaknya nih, si anak ini tiba-tiba terjatuh. Setelah terjatuh, si orang tua ini baru notice bahwa anaknya ini sudah meninggal. Akhirnya di situ apa itu namanya, nangis lah sejadi-jadinya. Ternyata si anak kecil yang awalnya makan ini tadi ternyata sudah meninggal. Sudah meninggal karena masih masa bergabung ya. Jadi si orang tuanya ini izin cuti lah sama di pihak perusahaan ini tadi, cuti pulang kampung untuk pemakaman si anaknya ini tadi. Setelah itu ada cuti sampai mungkin 7 hari atau 8 hari itu. Setelah cuti balik lagi ke tempatnya si Grandong ini tadi, langsung mengemasi pakaian bahwa katanya si Fulan ini nggak mau kerja lagi di Mojokerto. Setelah itu pindahlah si Fulan ini ke kampung halamannya. Setelah pindah ke kampung halamannya, eh itu wis lost kontak nih, nggak ada kontak-kontakan sama sekali. Bahkan sampai sekarang ini si teman saya si Om Dian ini nggak pernah dengar kabar lagi. Setelah itu mungkin sekitar 8 bulan atau sekitar 9 bulan ya, si teman saya Om Dian ini tadi tiba-tiba itu kaki kanannya itu sakit, kaki kanannya sakit. oh Buang kak, kakinya itu seperti kaki gajah ya teman-teman ya, jadi buang kak besar gini lah. Dari keluarga itu karena namanya ya cuma kuli bangunan ya teman-teman ya, bukannya menyepelekan sebuah profesi, tapi mohon maaf,
penghasilannya katakanlah pas-pasan gitu aja lah. Saya tidak berani menyebutkan, nanti takutnya saya menghina profesi atau gimana, saya takut. Anggaplah pekerja bangunan itu finansialnya itu pas-pasan. Karena pas-pasan akhirnya berobat itu hanya menggunakan BPJS. Menggunakan BPJS itu awalnya itu cuma dikasih obat, setelah dikasih obat di klinik itu si keluarga itu minta rujuk ke rumah sakit umum di Mojokerto. Setelah dari rumah sakit umum dicek itu ada kejadian yang menurut saya ini luar biasa hebatnya. Luar biasa hebatnya apa? Karena kakinya ini bengkak ya teman-teman ya. Kakinya teman saya ini bengkak besar seperti kaki gajah gitu. Itu setelah dirongsen si kakinya teman saya ini yang di bagian kentolan sini, itu namanya apa ya kalau bahasa Indonesia nih? Kalau bahasa Jawa nih kentolan. Jadi waktu dirongsen di sini ini uh, ada kerisnya. Jadi di sepanjang kaki ini, panjangnya kira-kira segini, bahkan rongsennya itu masih ada. Sampai sekarang saya dikasih lihat rongsennya. Itu ada kerisnya di sini. Lah dokter itu keheranan lah, lo nggak mungkin kok di dalam kaki kok bisa ada kerisnya. Akhirnya yo nyatane ini mungkin dok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi setelah dokter ini mengecek secara medis, dalam artian mencari tahu dari lukanya itu ndak ada jahitan sama sekali. Padahal kalau keris yang panjangnya segini ini mustahil kalau dimasukkan tanpa harus operasi gitu loh. Setelah itu si teman saya ini dibawa pulang lah. Wes dok, mohon maaf dari pihak keluarga ini. Mohon maaf dok, karena anak saya ini sakitnya bukan sakit secara medis. Karena ada sesuatu non medis yang tidak bisa kita jelaskan. Dan bahkan dokter sendiri tidak bisa menerima kejadian ini gitu. Ya wis bu, gini aja, ini kita rongsen lagi. Jadi di rongsen ulang sama hasilnya itu seperti itu juga, ada krisnya sampai 2 kali rongsen. Itu ada krisnya. Akhirnya si Om Dian ini dibawa pulang lah. Setelah dibawa pulang dicarikan ke paranormal ke sana kemari. Oh, hasilnya itu nihil. Nihilnya maksudnya itu ndak bisa mengambil atau menghilangkan kris itu. Lalu singkat cerita si keluarga Om Dian ini karena sudah putus asa dibawalah ke salah satu kiai di daerah Malang, Jawa Timur. Dibawa ke Malang bahwa si kiai itu menyampaikan seperti ini. Anaknya sampeyan ini pernah bekerja kepada seseorang yang memiliki pesugihan, sosok pesugihan. Pesugihan itu nama pesugihannya pesugihan kandang bubrah. Oh, ciri-cirinya orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah itu minimal setahun sekali itu mengadakan ritual pembangunan. Lah akhirnya si pihak keluarga ini langsung memotong perkataan Pak Kiai ini tadi. Iya Pak Kiai, bahkan si anak saya ini bekerja itu sudah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih bekerja di rumah si Grandong. Lah, pekerjaan di rumah itu sebetulnya pekerjaan yang sepele seperti mindah foto itu diberikan list Pak Yai, diberikan list tanam ke tembok. Setelah mereka bosan itu list itu dipindah. Jadi pekerjaan itu hanya pekerjaan sepele, tapi tidak pernah libur, bayarannya juga penuh. Akhirnya si Pak Kiai ini membenarkan, iya Bu, itu memang pelaku pesugihan kandang bubrah. Akhirnya minta solusi lah si keluarganya Om Rizky, Om Dian ini tadi. Keluarganya Om Dian ini minta solusi kepada Pak Kiai. Ini saya tidak bisa menyembuhkan Bu. Mohon maaf, kalaupun ini sembuh ini murni dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ini nggak sembuh mungkin karena kelemahan saya sebagai manusia ini terbatas. Karena yang tidak terbatas adalah kemampuan, keajaiban, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si keluarga ini pasrah lah kepada Pak Kiainya itu. Setelah itu Pak Kiai itu menanyakan lagi, dari kalangan keluarga sampean apa ada orang yang
Oh, bentar ya teman-teman. Saya tidak berani noleh ke sana. Kita pindah aja. Jadi gini ya miringnya. Setelah itu, bentar ya teman-teman. Ini masih ada sosok sesuatu di dekat sepeda motor saya. Ada sosok yang berdiri di sana. Ada sosok berdiri. Saya tidak berani noleh karena ini. Alah, mbak. Saya di sini mbak cuma bikin konten. Wes lu mbak. Lu masuk ini mbak. Kayak gini mbak konten mbak. Lu mbak. Lu mbak minggir mbak. Minggir mbak. Aku itu mau kayak konten. Allah. La ilaha. Saya menenangkan dulu ya teman-teman. Ya, jadi akhirnya si Pak Kiai itu menanyakan bahwa oh, keluarga sampean apa yang ada yang menjadi seperti paranormal gitu. Akhirnya si ibunya Om Dian ini menyampaikan iya Mbah Kiai ada yang menjadi dulu bukan paranormal tapi mbahnya buyutnya si Dian ini adalah seseorang yang ngawulo atau ngabekti atau menghabiskan sisa hidupnya itu untuk apa ya namanya ngawulo itu apa kalau bahasa Indonesianya itu intinya berbakti kepada Pak Kiai di salah satu pondok pesantren tidak dibayar akhirnya sampai meninggal di tempat itu. Ini si Pak Kiai itu menyampaikan bahwa oh iya bener kalau gitu Bu karena ini kalau misalkan anak sampean ini tidak memiliki benteng secara goib anak sampean ini udah meninggal karena apa? Karena si apa itu namanya anaknya sampean ini oh, akan dibawa dan dijadikan tumbal kepada seseorang itu. Waduh teman-teman, ada apa ini teman-teman? Wah, ini ada sesuatu ini. Ini gimana nih? Kamera sama lampunya masih di sana. Mungkin kita sambung lagi ya teman-teman nanti ya teman-teman. Ini saya matikan dulu.
clip onnya ya teman-teman ya. Saya mau nyari bantuan dulu.